an-nazar ila dunya bi'ainiz zawal. Zuhud, kita sering mendengar zuhud itu salah satu definisinya adalah melihat pada perkara dunia bi'ainiz zawal, bahwa dunia tersebut bakalan ada masanya, suatu saat bakalan ada habisnya. Kita makanan ada habisnya, minuman juga ada habisnya, bahkan kita yang hidup juga ada waktunya bakalan habis. Bahkan seluruh yang ada di dunia ini bakalan habis. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini bakalan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tersisa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kira maknanya demikian. Nah, itu secara definisi an-nazar ila dunya bi'aini zawal. Maka diungkapkan juga orang-orang saleh dalam syairnya, inna lillahi ibadan fitana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Dia orang-orang saleh mengatakan bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa hamba yang cerdas? Talaqud dunya wa khaful fitana, dia menjaga jarak dengan urusan dunia, atau bahasa kasarnya dia udah mentalak dunia. Kenapa? Wa khaful fitana, khawatir terkena fitnahnya, khawatir terkena fitnahnya. Nazaru fiha falamma alimu, dia melihat, menyaksikan apa? Menyaksikan dunia. Sama kayak tadi, an-nazar ila dunya bi'aini zawal. Nazaru fiha falamma alimu, mereka orang-orang saleh ngelihat pada perkara dunia. Falamma alimu, tatkala mereka udah tahu, annaha laysat lihayyin watana, bahwa dunia ini bukan rumah tinggal yang abadi, bukan rumah tinggal yang abadi. Ja'aluha lujjatan fattakhadhu, dia jadikan dunia ini seperti gelombang ombak, seperti gelombang ombak. Ja'aluha lujjatan fattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, maka tatkala ada gelombang ombak yang tinggi, mau enggak mau dia harus menerjangnya dengan adanya perahu. Perahunya tersebut ialah salihal a'mal, amal saleh jemaah sekalian. Maka kita nggak mungkin orang naik perahu nggak ada gelombang, pasti harus ada gelombangnya, harus ada gelombangnya. Tapi kita bisa menerjang gelombang tersebut diiringi dengan adanya perahu jemaah sekalian. Maka itu dari definisi zuhud dan juga ungkapan ulama tentang zuhud. Wala dalam zuhud juga dibagi-bagi. Ada zuhdul awam, ada zuhdul khawas, ada zuhdul khawasul khawas. Ada zuhudnya orang awam. Zuhudnya orang awam ialah tarkul muharramat, dia tinggalin yang haram, dia tinggalin yang haram, dia tinggalin zina, dia tinggalin mabuk, ya, dan segala macam aneka perbuatan haram dia tinggalin jemaah sekalian. Maka itu orang udah masuk kategori zahid, zuhud. Alhamdulillah kita nih duduk di tempat ini, beriktikaf di masjid ini, nanti berziarah, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling enggak saat ini kita masuk kategori zahid, orang yang zuhud. Kenapa? Karena kita telah meninggalkan perkara yang haram jemaah sekalian. Kalau kita benar-benar sepanjang waktunya udah ninggalin yang haram, terjaga dari yang haram, maka kita benar-benar orang yang menjadi zahid, zuhud. Tapi masih levelan zuhudul awam, zuhudnya orang awam. Ada lagi zuhdul khawas, orang zuhudnya orang-orang khusus, zuhudnya orang-orang khusus. Zuhudnya orang-orang khusus ini ialah tarku fudulil mubahat, dia tinggalin yang berlebihan dari perkara yang boleh, atau dia tinggalin berlebih-lebihan dari perkara yang halal. Dia tinggalin yang berlebih-lebihan dari perkara yang halal. Ini zuhudnya orang khawas. Ibaratnya, boleh nggak kita punya mobil? Boleh ya. Boleh nggak kita punya motor? Boleh. Tapi mungkin bisa dibilang zuhudnya orang khawas ialah tatkala dia ninggalin mobil-mobil mewah,
Ya, mungkin ada mobil mewah yang harganya 3M, 4M, yang pintunya cuma 2 pintu doang jemaah sekalian. Kenapa? Mungkin kan yang diambil dari mobil fungsinya aja, mengantarkan dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia punya kemampuan untuk beli itu mobil jemaah sekalian, hartanya banyak, tapi dia tinggalin. Cukup dia pakai mobil yang ada aja, yang udah layaknya pada umumnya, maka itu masuk kategori zuhdul khawas, zuhudnya orang-orang khusus. Dia punya kemampuan untuk berlebih-lebihan, tapi dia cukup dengan hal yang sederhana. Mungkin dia punya jam tangan, ada jam tangan harga 500.000, 1 juta, ada juga jam tangan yang harganya ratusan juta. Kan fungsinya, kalau kita lihat fungsinya sama juga. Ya, fungsinya untuk mengetahui jam, mengetahui waktu, jam berapa dan sebagainya. Maka jemaah sekalian, tatkala dia punya kelebihan harta, banyak duitnya, tapi dia masih milih jam yang sederhana, mungkin yang 500.000 atau 800.000, dia tinggalin jam yang ratusan juta padahal dia mampu beli jemaah sekalian, maka itu masuk kategori zuhdul khawas, zuhudnya orang-orang khusus, zuhudnya orang-orang khusus. Atau dalam praktek, ya kalau jam ratusan juta kita kejauhan, dalam praktek makanan, ya, praktek makanan, orang tersebut bisa dia makan pakai rendang, pakai ayam bakar, pakai sop kambing, pakai tongseng dan sebagainya, di satu waktu dia bisa. Tapi ternyata dia lebih memilih cuman makan nasi sama tempe aja jemaah sekalian. Itu padahal boleh dia makan pakai duit sendiri, duit yang dia punya dan sebagainya, tapi dia nggak makan di satu waktu semuanya. Kenapa jemaah sekalian? Dia zuhud, meninggalkan berlebih-lebihan dari yang halal. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang lebih membutuhkan. Sekedar untuk makan nasi, makan tahu tempe aja banyak yang kesulitan. Ini orang meninggalin makanan berlebih-lebihan jemaah sekalian. Ini zuhdul khawas. Ada lagi zuhdul khawasul khawas, zuhudnya orang khususnya khusus. Zuhudnya orang khusus gimana? Tarku kullu ma, meninggalkan segala sesuatu yang itu menyebabkan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan segala sesuatu yang itu menyebabkan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya kita berdagang jemaah sekalian. Boleh nggak berdagang? Boleh kita dagang. Bahkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdagang, kemudian boleh nggak mencari untung? Boleh jemaah sekalian, mencari untung dalam perdagangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah taala halalkan jual beli perdagangan, wa harrama riba, dan Allah taala haramkan riba. Berarti dagang itu boleh jemaah sekalian. Ya boleh, tapi bagi orang khawasul khawas, kalau ternyata dagangannya bikin dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa ditinggalin barang dagangannya jemaah sekalian. Kenapa? Karena bikin dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah ditinggalin jemaah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar ila akhiril ayat. Itu sifatnya orang beriman tuh ya gimana? Yang dia berdagang tapi nggak menjadikan barang dagangannya tersebut lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengerjakan salat. Mungkin kalau kita dagang ada yang kebayang sampai lagi salat kita ngebayangin, kalau barang ini laku untungnya segini. Kalau barang ini nggak laku, waduh untungnya cuma segini doang. Masih kebayang-bayang dalam salat ya jemaah sekalian. Bagi orang khawasul khawas, itu ditinggalin barang dagangannya. Kenapa? Karena bikin ganggu konsentrasinya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati ada juga cerita para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in, yang dia punya kebun. Ternyata apa? Dia terkesima lah ngelihat hasil panen kebunnya, keindahan kebunnya, sampai terlambat sholat jemaahnya. Gara-gara dia ngeliatin kebun jemaah sekalian, kebun yang luas. Akhirnya apa? Akhirnya ya dia infakin itu kebun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebun tersebut bikin dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ukur aja jemaah sekalian, posisi kita ada di sebelah mana?
Posisi kita ada di sebelah mana. Dan yang paling sempurna zuhudnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu 3 step itu udah lewat semuanya. Bahkan kalau ada yang lebih level yang lebih tinggi lagi, zuhdul khawasul khawas itu punyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.